Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Selasa ya, sekarang Senin, besok Selasa tanggal 5 Maret 2024. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini 4 Maret. Untuk IHSG ditutup merah minus 0,48% ke level 7.276. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 24 Maret, sebenarnya sih kalau kita perhatikan sekilas, IHSG hari ini nggak terlalu rame ya, cenderung sepi. Ini paling gede nilai transaksinya Bank BCA itu pun di bawah 500 M. Jadi IHSG nggak terlalu rame. Untuk aslinya sendiri net sell ini kayaknya sekilas lebih banyak yang keluar kan untuk aslinya. Jadi udah sepi, aslinya lebih banyak yang keluar, harga indeksnya turun. Untuk besok mungkin kalau masih merah ya di awal market untuk IHSG, perhatikan aja level ini area 7.250-an ya, semoga aja bisa bertahan di atas itu. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan mungkin di awal market merah dulu ya, kalau enggak mungkin bisa jadi akan sideways dulu. Oke, itu untuk IHSG sih hari ini nggak terlalu rame. Kalau besok masih sepi sih lebih condong ke merah dulu ya, kalau sepi. Kalau rame ya mudah-mudahan bisa rebound. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham Goto ini yang harganya turun cukup dalam ya, gagal mempertahankan posisinya di atas 68 untuk hari ini, akhirnya jebol juga untuk supportnya dan close di 64. Kalau secara teknikal agak mengkhawatirkan karena kalau masih turun untuk beberapa hari ke depan bisa ke 50-an lagi loh ini untuk saham Goto. Jadi mungkin buat teman-teman yang nyangkut ya jangan buru-buru buat average down sih, tapi kembali lagi disclaimer atau yang belum punya posisi kalau mau mantau untuk saham Goto kira-kira ada tanda-tanda mau pullback ya, kalau mau masuk untuk scalping disclaimer sih hitungannya cukup tinggi untuk tingkat volatilitasnya di harga saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya Goto hari ini tanggal 4 Maret, untuk aslinya sendiri net sell 17,8 M ya, dan saham Gotonya turun 7% lebih, padahal aslinya keluar nggak terlalu banyak loh ini. Hitungannya belum terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Goto hari ini tanggal 4 Maret, kalau kita perhatikan sekilas sih emang lebih banyak yang keluar ya, jadi didistribusi oleh BB yang distribusi versi lokal tapi ya, jadi lokalnya ada yang distribusi yaitu BB, RE, AK versi lokal net sell. Kalau kita perhatikan juga mereka bertiga antara nilai transaksi dan net sell-nya juga nggak beda jauh ya, jadi cenderung distribusi untuk BB, RE, AK versi lokal di saham Goto. Untuk MG-nya sendiri cenderung scalping ya. Kalau untuk MG nilai transaksinya 105 M dan cuma net sell 5,3, jadi cenderung scalping. Untuk asingnya net sell, lokalnya ada yang distribusi, harga sahamnya turun. Kalau lihat transaksi hari ini masih cenderung didistribusi sih, untuk besok ya hati-hati aja, apalagi kalau masih dibuka merah ya di awal market ya jangan buru-buru buat masuk. Tapi kalau untuk copet-copet sih ya disclaimer sih, lihat bid overnya aja. Kalau kita lihat di sini di angka 63 ke bawah ya, itu udah mulai cukup tebal antriannya. Jadi misal langsung dibuka merah, tunggu aja di 63-an ini. Misal besok buat low baru di bawah 63 ya jangan buru-buru buat entry, takutnya bisa ke 50-an, 55 lagi ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Goto. Semoga aja kalaupun turun itu nggak sampai jebol di bawah 55. Soalnya kalau sampai turun di bawah 55 itu ada potensi buat ke 50 ya. Oke, itu untuk saham Goto. Buat patokan di level harga saat ini berarti resistennya di 68. Udah jadi resisten untuk saham Goto. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 4-nya apakah udah diupdate, kalau di RTI sih belum ya.
Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Saham Bank BCA hari ini masih turun ya, setelah waktu itu gagal breakout. Beberapa hari terakhir ini turun ya, 3 hari market buka itu candlenya merah-merah terus. Dan sebenarnya kalau kita lihat secara histori, harga penutupan hari ini itu sama ya dengan waktu itu mantul di area 9750. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Bank BCA tanggal 4 Maret itu aslinya keluar net sell 139,2 M. Ini hitungannya lumayan sih, kalau lihat nilai transaksinya juga nggak terlalu gede dan aslinya keluar di atas 100 M, itu lumayan banyak. Kalau kita lihat dari tanggal 1 itu dari Jumat kemarin ya, itu untuk aslinya cenderung keluar sih, jadi sebagian mulai taking profit di saham Bank BCA. BBCA, kalau kita perhatikan hari ini tanggal 4 ada RX BK AK ya yang net sell, dan kalau kita perhatikan juga untuk RX-nya hampir seluruh transaksinya sell, jadi distribusi untuk RX versi asing hari ini di saham BBCA cukup banyak, 110,4 M. Selain RX ada BK, AK, BB, CC, YU, ZB, KZ yang juga keluar, dan yang masuk untuk asingnya paling banyak AG aja ini 472,4 M ya, nggak sebanyak asing keluar. Untuk lokalnya net buy, lokalnya masuk, harga sahamnya turun ya. Untuk saham BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri biasanya sih seperti itu. Jadi untuk besok lihat aja sih di awal market, kalau langsung dibuka merah ya jangan buru-buru buat entry dulu ya di saham Bank BCA ini. BCA ini takutnya turun lebih dalam lagi. Kalau misal langsung dibuka merah nggak menutup kemungkinan bisa ke 9.450 sih. Soalnya ini kan ya bisa dikatakan area supportnya ya secara histori. Oke, itu untuk saham Bank BCA, lihat aja di awal market gimana ya. Kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau swing, cuman terlalu beresiko juga sih sebenarnya di harga atas ini. Lebih worth it ketika harganya koreksi di saham Bank BCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini juga ditutup merah 1% lebih ke level 6.050. Ya, ini kalau secara technical supportnya ada di 5.900-an sih. Jadi misal besok masih turun ya, apalagi HSG juga belum terlalu nggak terlalu rame, kayaknya ada potensi buat Bank BRI ini uji supportnya dulu ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBRI hari ini tanggal 4 untuk asingnya sendiri net sell ya, net sell 96,5 M. Kalau kita lihat sekilas asing yang keluar KZ YURX, KZ-nya versi asing net sell 78 M, YURX juga versi asing net sell, YU-nya net sell 60 M-an, RX net sell 32,9 M, dan yang masuk untuk asingnya ZB, AK, BK nggak sebanyak asing keluar ya, jadi didistribusi oleh asing, lokalnya lebih banyak yang masuk, harganya turun. Untuk besok kalau asingnya masih cenderung keluar ya, walaupun jumlahnya nggak gede-gede banget, itu ada potensi masih cenderung turun untuk saham Bank BRI. Jadi kalau mau flash down lagi atau nambah muatan mungkin, atau yang mau entry di saham Bank BRI misal kemarin di harga atas sudah taking profit, ya lebih amannya lagi tunggu di area 5.900-an ini ya. Kalau di area dekat-dekat 5.900 ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau masuk. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih lebih baik wait and see aja dulu. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini naik ya, Adaro PTBA hari ini naik. Untuk Adaro sendiri open gap atas di awal market itu langsung dibuka hijau, turun nguji support, kemudian ngegas naik ya, ditutup naik 2% lebih ke level 2.540. Kalau kita lihat transaksinya, untuk saham Adaro naiknya hari ini disertai asing masuk lumayan 83 M. Lumayan loh, kalau kita lihat beberapa hari terakhir asing hari ini masuk 83 M itu lumayan banyak ya. Jadi semoga aja ini pertanda bagus untuk saham Adaro.
Kalau kita lihat lebih detail hari ini cenderung ada yang akumulasi dan yang masuk juga didominasi broker-broker asing, BK, BB, ZP, AK ya. BK, BB, ZP, AK. Mereka broker-broker asing hari ini masuk di saham Adaro, jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan, diakumulasi oleh asing, harga sahamnya naik. Untuk besok kalau masih naik, itu target price-nya di sini untuk saham Adaro lumayan tinggi, ada di 2615. Semoga aja bisa nguji resistennya ini ya untuk minggu ini selama aslinya nggak banyak distribusi lagi untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Buat patokan ya, supportnya harga terendah hari ini 2500 itu supportnya dan resistennya di 2615. Kalau lihat transaksi hari ini aslinya masuk akumulasi, kayaknya ada kemungkinan masih hijau untuk besok untuk saham Adaro ya. Semoga aja bisa nguji resistennya ini. Kalau bisa breakout ya bagus, bisa ke 2700-an lagi, apalagi secara valuasi untuk saham Adaro juga hitungannya nggak mahal-mahal banget ya. Eh, ya di harga saat ini valuasinya cuma 0,7 ya, di bawah 1 kali. Dengan ROE 24% itu hitungannya masih cukup bagus sebenarnya ya, cuman karena ini saham batu bara yang batu baranya sendiri masih tertekan ya untuk komoditasnya, jadi mungkin itu yang bikin harganya masih berada di bawah. Ya, semoga aja harga batu bara bisa rebound dan harga sahamnya juga bisa naik. Ya, semoga aja sih seperti itu. Buat patokan resistennya saya ini untuk besok, misal buat teman-teman yang udah punya posisi floating profit dan mau taking profit sekiranya berat bar breakout di atas 2600 ya nggak ada salahnya buat diamankan ya, takutnya kalau gagal breakout sideways dulu. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham PTBA yang hari ini juga naik lumayan tinggi. 4% lebih malahan ini untuk saham PTBA ya. Kalau kita lihat historinya ini udah di area resistensi sebenarnya untuk saham PTBA. Harga tertinggi hari ini sama seperti waktu itu tanggal 19 Februari ya. Di 2690 untuk candlenya cukup bagus sih. Kalau kita lihat historinya untuk saham PTBA ini setelah buat candle bullish gede ya, bullish marobozu seperti hari ini biasanya naik dulu ya. Ini kan hijau, hijau. Coba kita lihat untuk transaksinya apakah disertai dengan akumulasi. PTBA hari ini tanggal 4 Maret itu aslinya masuk 11,9 M. PTBA kalau kita lihat di sini tanggal 4 Maret hari ini ada RX ya yang akumulasi 15,8 M, dan kalau kita perhatikan juga RX yang masuk hari ini versi asing dan 100% transaksinya pay ya, jadi murni akumulasi di saham PTBA, tidak melakukan penjualan sama sekali. Untuk lokalnya net sell, aslinya net buy, harga sahamnya naik ya, semoga aja besok masih bisa hijau di awal market. Untuk target price-nya misal besok masih hijau ya, itu di sini resisten untuk saham Adaro selanjutnya ada di 2780 sih. Perhatikan saya level ini sih, kalau lihat hari ini cukup bagus candlenya. Semoga aja besok kalau bisa langsung hijau, atau buat teman-teman yang mau nge-HK ya di awal market langsung ambil PTB itu ya, kalau tujuannya untuk trading nggak ada salahnya buat antisipasi, misal turun di bawah 2670 ya, ya disesuaikan aja sih. Kalau mau pasang antisipasi, kalau enggak ya disclaimer. Oke, itu untuk saham PTBA kalau masih naik target price-nya di 2770 2780. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Cegas. Cegas hari ini cukup apa ya? Bangun ya, bukan bangun sih. Waktu itu kan ya hari ini bangun lah 9% lebih. Walaupun eh, sempat turun ya untuk saham Cegas. Coba kalau kita cek apa yang terjadi hari ini di saham Cegas. Cegas tanggal 4 ya hitungannya sih nggak ada yang akumulasi banyak ya, jadi ya mungkin naiknya karena apa?
karena dibuka suspendnya. Buat masuk kurang rekomendasi sih sebenarnya ya, kalau untuk trading pun juga lihat transaksi hari ini nggak terlalu gede untuk nilai transaksinya. Coba kalau kita lihat dari awal IPO-nya ya, dari bulan Januari PO, oh ya PO, saya ingat ya, dulu kita sering ngikuti saham Pegas ya, dan yang jadi market maker utamanya itu PO. PO-nya dan netzel cukup banyak, dan hari ini nggak usah kita cek hari ini sih, dari bulan Februari aja sih, dari awal bulan Februari untuk PO-nya udah nggak tampil lagi di saham Cegas ini ya, nggak ada transaksi PO yang cukup banyak. Jadi mungkin eh, ya untuk saham gorengan masih cukup tinggi ya tingkat volatilitasnya, cuman nilai transaksinya kecil. Ya hati-hati aja sih. Kalau mau entry buat scalping ya jangan pakai duit yang gede-gede ya, terlalu beresiko. Oke, itu untuk saham Cegas. Untuk area support resistennya sebenarnya supportnya di harga 50 sih. Rawan ya, rawan ke 50. Untuk di sini ya, harga terendahnya hari ini ada di 127, 127 di sini. Hop. Nah, resistennya saya cukup tinggi sih. Di sini 340. Oke, itu untuk saham Cegas ya. Kalau menurut saya sih mungkin akan sideways dulu untuk beberapa hari ke depan, apalagi kalau nggak ada yang akumulasi banyak. Oke, itu untuk saham Cegas. Selanjutnya kita cek saham ALII. Hari ini masih turun 15% ya. Walaupun tadi sempat mencoba ada perlawanan naik ke 550, cuman kayaknya berat dibanding turun lagi dan close di level 430. Ini udah mendekati area support sih. Jadi untuk besok pantau aja area 400 ini apakah bisa bertahan di atas itu atau enggak ya. Jebol di bawah 400 mending jangan buru-buru entry ya, pantau aja dulu kira-kira mau pullback atau enggak ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya ALI hari ini tanggal 4 Maret keluar. Ya, ini untuk saham ALI hari ini tanggal 4 Maret. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan sih ada yang distribusi ya, yaitu MG net sell 4,3 M. Jadi turunnya saham ALI ini disertai dengan distribusi oleh MG, dan hitungannya belum ada yang nampung. Yang nampung GRBK itu pun nggak sebanyak MG jualan ya. Kalau kita lihat dari awal bulan Februari, sebenarnya ada KI sama BK yang nampung, dan average buy mereka lumayan tinggi. Untuk BK-nya di harga atas 700-an dan KI-nya di 376. 376 berarti masih floating profit sih. Untuk BK-nya yang nyangkut di atas. Ya sebenarnya bisa dipantau ini untuk saham ALII ya. Sekiranya misal besok jebol di bawah 400 dan ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau masuk untuk trading ya. Tapi kalau bisa turun lagi ke area 270-an itu malah bagus ya, lumayan berani buat masuk. Untuk swing mungkin lumayan berani ya. Soalnya ya average mereka yang punya barang cukup banyak itu posisinya floating loss ya. Jadi suatu saat ya ada kemungkinan buat dinaikin lagi ya, seperti contohnya di JAR itu kan pas awal-awal IPO emang ada yang beli di harga atas cukup banyak, kemudian harganya turun-turun terus, tapi beberapa hari terakhir ini mulai rebound ya. Ya itu sih. Oke, itu untuk saham ALI misalnya masih di kamera ya, pantau aja bid overnya ya, kira-kira ada tanda-tanda mau pullback di harga berapa. Potensi buat rebound lagi itu masih ada kalau menurut saya sih untuk saham ALI, tinggal nunggu waktu aja. Oke, itu untuk saham ALII. Selanjutnya kita akan cek saham SMLE.
yang hari ini naik lagi ya 10% lebih, walaupun tadi sempat turun kemudian ditarik naik. Secara teknikal untuk resistennya untuk besok kalau misal naik itu perhatikan aja 300 305 ya, itu area resistennya, semoga aja bisa breakout. Kalau berhasil breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan bisa digoreng sampai ke 430-an ya, tapi kalau gagal breakout ya potensi buat koreksi ada. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk SMLE hari ini tanggal 4 SMLE. Hari ini tanggal 4 Maret, kalau kita perhatikan secara keseluruhan sih sebenarnya yang masuk sama yang keluar untuk nilainya nggak beda jauh ya, cuman yang masuk itu didominasi oleh broker-broker asing, BK, AK, ZB ya, versi asing netbuy. Oh sorry, ini kalau kita cek dari tanggal 1 ya, untuk hari ini tanggal 4 ya, untuk asingnya juga masih netbuy ini 400-an juta ya, itu untuk asingnya masih lebih banyak yang masuk. Ada AO yang akumulasi 6,1 M, jadi SMLE hari ini naik itu diraih akumulasi oleh AO 6,1 ya hari ini, tanggal 4 Maret. Untuk AVGB-nya untuk AO ada di 280, berarti posisinya floating profit 10 poin. Semoga aja di HK dulu di awal market ya, dan ada potensi buat nguji resistennya di 300-305. Kalau gagal breakout, mungkin buat teman-teman yang udah ambil di support dan floating profit, nggak ada salahnya buat diamankan. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham SMLE ya. Selanjutnya kita akan cek saham NICE. Hari ini tanggal 4 Maret untuk saham NICE berhasil ATH ya, berhasil breakout, dua resisten sekaligus ya, terbang lumayan tinggi 23% ya. 790 berhasil jebol, kemudian resisten yang di 800 900 ini juga berhasil dilewati. Jadi untuk besok perhatikan aja level ini 900, selama masih bisa bertahan di atas itu mudah-mudahan ada potensi buat rebound ya. Kalaupun koreksi cuman di area supportnya ini ada yang jaga harga. Ya disclaimer sih buat teman-teman yang mau berspekulasi buy ya, masuk mengikuti tren ya berarti ya, soalnya ini hitungannya udah mulai bullish buat naik baru untuk saham NICE. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba hari ini apakah disertai dengan akumulasi untuk saham NICE tanggal 4 hari ini secara keseluruhan sih ada CCMK ya yang netbuy 4 M-an lebih. Kalau kita perhatikan market utamanya juga MG netbuy 4,8 M dan AVGB-nya di 844. Floating profit sih lumayan tinggi juga. Jadi misal MG di awal market langsung nge-HK aja ya, nggak taking profit langsung, ada kemungkinan masih rebound sih. Untuk target price-nya misal masih digoreng naik untuk saham ini ya, untuk saham NICE nggak menutup kemungkinan bisa ke 1100-an sih, lumayan tinggi ya, tapi nggak ada yang nggak mungkin, apalagi ini hitungannya masih saham-saham yang baru belum lama listing di bursa sih, jadi masih cukup tinggi untuk tingkat volatilitasnya. Oke, itu untuk saham NICE. Kalau naik ya target price-nya ke 1164 ya, walaupun nggak hari ini atau bisa jadi minggu ini sih. Kalau masih bisa bertahan di atas 900-an ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi ya, nggak menutup kemungkinan. Oke, itu untuk saham NICE. Selanjutnya kita cek saham VKTR. Hari ini tanggal 4 untuk saham VKTR ditutup naik tipis ya, ini bertahan di atas 146 ya, walaupun tadi sempat jebol support, cuman ya dijaga ya untuk harganya hari ini di atas supportnya ya, 147. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham VKTR, apakah udah ada yang nampung? Asingnya keluar 17 M, lumayan banyak ya. VKTR hari ini tanggal 4, kalau kita perhatikan secara keseluruhan sebenarnya masih didistribusi ya, dan yang jualan juga didominasi broker-broker asing. Asingnya distribusi, lokalnya nampung, nggak sebanyak asing jualan, jadi hati-hati aja untuk besok ya. Kemungkinan kalau nggak sideways itu masih ada potensi buat turun lagi, apalagi kalau masih didistribusi oleh asing.
Ya pantau aja area sini 7146 ya, jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry, takutnya misal besok masih merah ya, itu akan nguji 138, 140 lah, 140, 149 itu area support selanjutnya, misal besok masih merah untuk saham PKTR ya. Kalau lihat transaksi hari ini mending wait and see aja dulu di awal market. Oke, itu untuk saham PKTR dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.